Shalom, selamat pagi rekan-rekan pembelajar yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam channel Teologi bagi Kaum Awam. Pertemuan kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita tentang doktrin keselamatan atau soteriologi bagian yang kedua. Bersama saya, Yonas Suryono, yang akan bersama-sama belajar dengan teman-teman sekalian untuk menggumuli pengajaran yang benar seturut ajaran para rasuli yang bersumber kepada Alkitab. Pada bagian yang pertama kita telah melihat bagaimana upaya manusia untuk kembali kepada Allah adalah satu upaya yang sia-sia. Allah Tritunggal di dalam kasih-Nya telah melakukan tindakan karya keselamatan yang saya simpulkan dengan mengatakan planned by the Father, executed by the Son, and consummated or completed by the Holy Spirit, yang mana itu merupakan eksplorasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13. Selanjutnya pada bagian pertama kita juga belajar bagaimana proses keselamatan itu terjadi melalui eksplorasi surat-surat Rasul Paulus yang lain, secara khusus dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29 dan sampai 30. Di situ kita melihat bahwa Allah telah menentukan kita dari semula. Karena penentuan itu maka kita dipilihnya. Dan kita yang dipilihnya itu dipanggilnya. Dan kita yang dipanggilnya itu dibenarkannya. Dan kita yang dibenarkannya itu juga dikuduskannya. Dan akhirnya kita dimuliakannya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa seorang teolog Lutheran yang bernama Jakob Carfov pada abadnya yang ke-18 merumuskan apa yang disebut sebagai urut-urutan keselamatan atau Ordo Salutis, seperti yang teman-teman sekalian lihat pada layar ini. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, bisa melihat video saya bagian yang pertama. Tujuan dari Ordo Salutis, ajaran Ordo Salutis ini adalah untuk menggambarkan urut-urutan yang logis, bukan kronologis. Sebab beberapa event bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Kalau saya coba pisahkan, itu semata-mata untuk menolong kita melihat urutan secara logisnya. Dan pada bagian ini juga saya mengingatkan bahwa bagian yang berwarna biru itu berbicara tentang kita atau keadaan manusia sebelum kelahiran kembali. Sedangkan yang sebelah kanan yang berwarna merah jambu itu merupakan keadaan manusia setelah dilahirkan kembali. Dan saya mengingatkan bahwa kelahiran baru itu sebagai satu proses satu kali dalam seumur hidup. Sedangkan kehidupan sebagai manusia baru itu adalah proses seumur hidup. Kita menerima proses pengudusan atau pada bagian yang pertama kemarin saya sebut sebagai sanktifikasi, yaitu proses pengudusan terus-menerus seumur hidup hingga Tuhan memanggil kita pulang kembali. Dan setelah itu, baru kita menerima kesempurnaan di dalam kekudusan. Itu merupakan pembelajaran kita minggu yang kemarin. Dan bagi teman-teman yang tidak mengikuti ibadah kemarin atau belum menyaksikan video yang kemarin, boleh menyaksikan pada video bagian yang pertama. Dan seperti yang saya janjikan, seperti saya singgung pada bagian yang pertama,
bahwa di dalam doktrin keselamatan itu, di dalam tradisi kekristenan ada dua arus pemikiran besar yang disebut sebagai Calvinisme dan Armenianisme. Dan saya mempunyai beban untuk menyampaikan hal itu karena sering terjadi perdebatan yang terjadi antara kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut Calvinisme dan sisi lain pengikut Armenianisme sampai menyerang dengan kata pribadi, menyerang dengan kata-kata yang tidak sepantasnya orang-orang Kristen ucapkan. Nah, oleh karena itu saya berusaha menyampaikan keduanya di mana titik temunya, titik kelebihan dari satu pandangan dan kelemahan di pandangan yang sama, kelemahan di bidang pandangan yang lain, namun sekaligus juga kita akan melihat kelebihan dari pandangan yang lain. Kita akan mulai apa itu Calvinisme. Calvinisme adalah teologi yang merupakan produk reformasi, yang merupakan ajaran yang dicetuskan oleh salah seorang reformator kita, yaitu John Calvin pada abad yang ke-16. Doktrin tersebut, doktrin keselamatan tersebut menekankan kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kerusakan total manusia. Dan keselamatan itu adalah anugerah Allah kepada umat manusia yang sudah rusak tadi. Sebaliknya, Armenianisme itu sebelumnya saya koreksi sedikit bahwa Calvinisme itu muncul bukan pada zamannya Calvin. Para pengikutnya Calvin yang berusaha merumuskan ajaran Calvin itu yang namanya Calvinisme. Hal yang sama juga tentang Armenianisme. Armenianisme ajaran dari Yakobus Armenius abad yang sama, yaitu abad 16 akhir gitu ya. Nah, itu Yakobus Armenius mengajarkan bahwa Tuhan telah memberikan manusia itu kehendak bebas. Maka kehendak bebas yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia itu memampukan manusia untuk memilih, menerima atau menolak keselamatan. Nah, ajaran Armenian ini sering disebut sebagai koreksi ataupun bantahan terhadap ajaran Calvinisme. Ya, bukan berarti Calvinisme salah. Saya kalau mengatakan koreksi, artinya ketika ada ketidaksetujuannya sehingga mengeluarkan bantahan atau remonstran tadi. Nah, beberapa ayat berikut ini menjadi ayat favorit yang diberikan oleh kedua kubu ini. Kalau saya memberi warna C di atas, serta saya memberikan ayat ini di depan teman-teman sekalian, teman-teman bisa mencoba, langsung bisa menebak bahwa ayat ini adalah ayat yang sering dikutip oleh teman-teman dari pandangan Calvinisme. Yaitu dari Efesus 1 ayat 4 dan 5. Bahwa dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kata memilih sebelum dunia dijadikan telah menentukan, itu menjadi ciri khas ajaran dari Calvinisme yang saya katakan, sebutkan sebelumnya tadi, karena kedaulatannya, karena kemahakuasaannya Allah memilih dan menentukan. Demikian juga di Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 yang sudah saya sebutkan ketika menjadi landasan Ordo Salutis sebelumnya, jelas di situ bahwa Allah yang menentukan, di situ kan semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan yang ditentukan, yang dipilih, ditentukan, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Jelas itu semuanya yang aktif di sini adalah Allah.
Sebaliknya, tentu ayatnya banyak sekali, tapi saya mengemukakan dua saja. Demikian juga dengan pandangan Armenian, supaya kita fair gitu ya. Nah, ini yang dari Rasul Paulus misalnya ya, dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Teman-teman Armenia akan menekankan, loh lihat ini ya, ini iman yang menyelamatkan gitu. Demikian juga di Galatia 3 ayat 6 dikatakan, maka percayalah Abraham kepada Allah. Allah memperhitungkan hal itu, yaitu percayanya Abraham sebagai suatu kebenaran yang menyelamatkan begitu. Nah, demikian juga misalnya teks berikut ini, semua orang pasti tahu, orang Kristen gitu ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, setiap orang yang percaya, itu teman-teman Armenian akan senang sekali gitu. Dan tentu teman-teman Calvinisme juga mampu memberi jawab untuk dua ayat yang menjadi andalan Armenian ini. Sebaliknya juga, Armenian juga mempunyai tafsiran yang berbeda terhadap teks-teks yang seolah-olah yang sering diajukan dari teman-teman dari kubu Calvinisme. Nah, saya akan mencoba mengeksplorasi lebih lanjut tentang Calvinisme dan Armenianisme itu, ya. Nah, kita akan melihat teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini kita melihat bahwa pengikut atau para teolog yang mengikuti ajaran Calvinisme atau Armenianisme itu juga nggak sama banyaknya, bukan berarti sama persis enggak ya, tapi artinya banyak yang di kubu Calvinisme, banyak juga di Armenianisme. Nah, sesungguhnya Calvinisme itu belajar sebenarnya dieksplorasi dari John Calvin itu dari ajaran Santo Agustinus gitu ya. Nah, sebaliknya kalau yang Armenia yang diikuti oleh Yakobus itu mengeksplorasi ulang atau menghidupkan ulang ajaran Pelagius di era-era Bapak Gereja. Nah, kalau kita melihat misalnya di sebelah kiri, kita bisa melihat di situ ada John Calvin, ada Jonathan Edwards, seorang revival yang Injili yang luar biasa di Amerika. Kita bisa melihat di situ ada George Whitefield, ada Cornelius Van Til gitu. Kita melihat di situ ada orang-orang yang berpegang pada ajaran Calvinisme itu sendiri. Kalau di Indonesia tentu banyak, misalnya orang sekali berbapak Pendeta Stephen Tong dan gerakan reform Injilinya gitu. Sedangkan di kelompok Armenianisme juga tidak kurang banyak gitu. Selain pendirinya Yakobus Armenius, di situ kita juga bisa melihat Philip Melanchthon, kita bisa siapa nggak kenal John and Charles Wesley, siapa nggak kenal Charles Finney, siapa nggak kenal D.L. Moody gitu, dan siapa nggak kenal Billy Graham. Nah, meskipun Billy Graham seorang yang Armenianisme, pasti pentong seorang yang Calvinisme toh bisa bersahabat, ya. Karena apa? Karena Injil yang menyatukan itu. Dan kalau kita melihat gereja-gereja yang mengikuti ajaran Calvinisme maupun Armenianisme, di situ kita juga melihat gitu ya. Gereja Calvinisme umumnya adalah gereja-gereja Presbyterian gitu ya. Dan gereja Reform tentunya, dan sebagian diantaranya ada Reform Baptis di sana. Sebaliknya gereja-gereja Armenian adalah gereja-gereja yang berlatar belakang Pentakostal, juga Roma Katolik, Wesleyan atau Metodis, itu adalah gereja-gereja yang mengikuti ajaran Armenianisme. Jadi kalau kita lihat dari tokoh-tokoh teologinya juga sama banyaknya, sama kuatnya, sama terkenalnya, gereja-gerejanya pun demikian. Jadi bisa dimengerti kalau gereja-gereja di Indonesia yang mainstream, HKBP, GPIB, GKI, GKJ, dan lain sebagainya, itu Calvinis. Sebaliknya, gereja-gereja GPDI, GBI, dan lain sebagainya, ya, karismatik, umumnya Armenian.
Jadi kita melihat bahwa toh semua gereja itu sama-sama mencintai Tuhan dan mencintai Injil. Demikian juga para teolog yang saya sebutkan. Nah, kita coba akan menimbang lebih lanjut lagi tentang ajaran keduanya ini. Nah, bagi Calvinisme, keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Seperti yang saya sebutkan di bagian yang pertama, di mana Sang Bapa memilih, menetapkan orang pilihan, Sang Anak mati bagi mereka, dan Roh Kudus menjadikan kematian Kristus itu efektif dan membuat umat pilihan itu menjadi percaya dan bertobat. Jadi Allah Tritunggal bekerja bersama-sama untuk mewujudkan keselamatan tadi. Allah Bapa yang memilih dan menetapkan, Allah Anak yang mati bagi mereka, dan Roh Kudus yang membuat kematian Kristus itu efektif bagi umat pilihan tadi. Sehingga umat pilihan tadi bisa menerima dan akhirnya diselamatkan. Jadi keseluruhan proses pemilihan, pemanggilan, penebusan, kelahiran baru adalah karya dan anugerah Allah semata. Jadi bukan manusia, melainkan Allah yang menentukan orang-orang itu menerima anugerah keselamatan atau tidak. Sebaliknya, bagi Armenianisme, keselamatan terjadi melalui upaya Allah, effort Allah yang berinisiatif, dan manusia yang berespon. Dan respon manusia itu menjadi faktor yang menentukan keselamatan itu terjadi. Boleh Allah capek-capek mengerjakan semuanya itu, tetapi jika manusia nggak menerima karena kehendak bebasnya, ya nggak terjadi. Gitu kira-kira. Allah menyediakan keselamatan bagi semua orang, namun hal itu menjadi efektif hanya kepada orang-orang yang menggunakan kehendak bebasnya atau free will-nya yang untuk memilih tawaran keselamatan itu. Sehingga bagi Arminianisme, kehendak manusia dan bukan kehendak Allah yang lebih memainkan peran untuk menentukan apakah seseorang itu menerima anugerah keselamatan dan diselamatkan atau tidak. Nah, kita akan melihat perbandingan itu melalui arus pemikiran kelompok ini. Saya akan memulai bagaimana kelompok pemikiran ini sampai ke berujung kepada doktrin keselamatan tadi. Ya. Nah, saya akan memulai alur pemikiran itu mulai dari Calvinisme lagi. Para penerus pemikiran John Calvin merangkum ajaran John Calvin tentang keselamatan itu menjadi 5 pokok Calvinisme. Maka 5 pokok Calvinisme ini menjadi warna banyak tulisan para teolog, para penulis buku tentang Calvinisme. Banyak yang memberi judul buku 5 Points of Calvinism itu. Judulnya sama, bukunya banyak, ya. Misalnya Edwin Palmer, David Steele, ya, juga Seaton dan lain sebagainya. Banyak. Bisa teman-teman tanya sama Mbah Google. Nah, kelima poin itu disingkat TULIP, bunga khas dari Belanda, di mana kelima butir pemikiran ini dirumuskan. Jadi pemikiran itu adalah yang merumuskan adalah para pengikut John Calvin. Dan ajaran John Calvin itu intisarinya 5 ini. 5 Points of Calvinism itu gitu ya, yang disingkat TULIP. Demikian juga karena pengikut Jacobus Arminius, yaitu kaum remonstran, juga membantah kelimanya itu, maka 5 poin itu yang namanya 5 Points of Remonstran atau bantahan itu. Kira-kira seperti ini perbandingannya, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, TULIP itu adalah singkatan dari Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, and Perseverance of the Saint. Nah, dan sebelah kanan itu kaum Armenian berusaha mengkoreksi atau membantah apa yang menjadi ajaran Calvinisme yang dirumuskan di dalam TULIP itu. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu
T. Total depravity. Calvinisme percaya keberadaan manusia sangat dipengaruhi oleh dampak negatif dari dosa. Jadi statusnya manusia rusak total karena dosa. Ya. Hal itu yang menyebabkan mereka tidak mampu atau incapable atau inability untuk menjadi baik dan untuk menerima kebaikan. Nah, dua rujukan utama yang menjadi dasar pemikiran Calvinisme adalah misalnya Kejadian 6 ayat yang kelima yang dikatakan bahwa di situ manusia telah jahat semata, kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata. Hal yang sama juga dirumuskan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan 2 yang A. Kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Jadi orang yang mati di dalam dosa, itu artinya orang yang hidup di dalam dosa. Seperti kalau dikatakan ikan hidup di dalam air, maka tidak mungkin dia hidup di luar air. Nah, kalau dikatakan hidup di dalam dosa, tidak mungkin orang ini bisa lepas dari belenggu dosa. Karena natur dosa yang membelenggu, natur dosa yang memperbudak. Maka benar kesaksian Alkitab di Kejadian ayat 6, ayat yang kelima, yang dikatakan kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan. Karena natur manusia yang berdosa. Wajar. Sampai Rasul Paulus pada Roma yang pasal yang ke-7 mengatakan, aku manusia celaka. Karena apa? Ketika ingin melakukan yang baik, yang jahat muncul daripadaku. Di situ akhirnya Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapa yang mampu menolong aku dari tubuh maut ini? Jadi karena pandangan ini, manusia sudah rusak total, maka tidak mungkin manusia itu bisa memilih atau menerima keselamatan. Itu ajaran yang menjadi pondasi poin pertama dari Calvinisme. Tentu saja hal ini dilawan oleh pandangan Arminianisme, ya, yang mengatakan bahwa manusia memang jatuh dalam dosa, memang fatal, tetapi tidak rusak total, gitu. Ya, paling tidak manusia masih mempunyai kemampuan untuk memilih, untuk menerima tawaran Injil. Nah, di sini pandangannya bahwa manusia itu rusak total, tetapi masih bisa merespon. Sebaliknya bagi Calvinisme, manusia sudah mati secara rohani, nggak bisa. Gitu. Makanya perlu dihidupkan kembali di dalam proses kelahiran kembali atau regeneration yang kita bahas pada video yang pertama kemarin. Kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu U atau unconditional election. Kaum Calvinis percaya karena ketidakmampuan manusia memilih untuk dirinya sendiri yang baik tadi, Allah di dalam keputusan kekalnya telah memilih sebagian orang sebagai yang benar tanpa prasyarat, tanpa jasa yang dari pihak yang terpilih tadi. Jadi Allah memilih bukan karena ada merit sistem kita, bukan ada kebaikan di kita, bukan. Tetapi Allah memilih berdasarkan kasih, anugerahnya, dan kedaulatannya semata. Ya, di sini lihat kedaulatan Allah menjadi dasar pemilihan, kemahakuasaan menjadi dasar pemilihan. Nah, kaum Armenian, loh itu semena-mena, gitu ya. Masa kalau Tuhan memilihkan berdasar kemahakuasaannya, gitu. Kalau kita tanya kepada teman-teman Armenian, lantas apa yang menjadi pemilihan? Ya, kalau orang kaum Calvinisme unconditional karena apa? Karena memang Allah mengingini nih, gitu ya. Tetapi tidak demikian dengan Armenian. Armenian mengatakan Allah memilih karena Allah Maha Tahu, Dia tahu orang tersebut akan mengatakan iya dari kemahatauan. Jadi ada kondisionalnya, yaitu ketika orang itu mau mengatakan yes, I accept, ya saya menerima tawaran keselamatan itu, gitu. Ya. Nah, di situ titik perbedaannya. Kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu
uh, limited atonement, bagian yang ketiga yaitu L ya, limited atonement. Kaum Calvinis percaya bahwa dosa yang tidak memampukan manusia untuk memilih membuat Allah menetapkan. Nah, oleh karena itu Allah juga menyediakan jalan keluar, yaitu melalui pendamaian yang disediakan melalui Tuhan Yesus. Kita udah bahas pada bagian yang pertama kembali, pertama kemarin. Nah, dampak atau efek pendamaian itu hanya akan berdampak bagi orang atau umat pilihan yang menerima Injil. Tentu orang Armenian menolak hal itu dengan mengatakan, ya, kalau kasih Allah itu bersifat universal, harusnya penebusannya universal dong. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia universal kan? Gitu loh. Harusnya penebusannya juga universal. Nah, tentu kaum Calvinis juga punya tafsiran. Kata dunia tadi ditafsirkan seperti apa? Tapi nanti kita akan masuk ke bagian sana. Kita lanjutkan kepada poin yang keempat, yaitu I atau irresistible grace. Kaum Calvinis percaya bahwa anugerah yang diberikan kepada umat manusia pilihan, tidak mungkin dapat ditolak karena sudah mempunyai sudah menjadi ketetapan Allah. Karena Allah Maha Kuasa dan Allah tidak mungkin gagal. Ya, Allah tidak mungkin gagal. Oleh karena itu, ketika Dia memberikan kasih itu tidak bisa ditolaknya karena sudah match gitu ya. Misalnya begini, kalau kita udah mempunyai pacar gitu ya, misalnya gitu, karena sudah sehati pacarannya gitu, maka udah tahu keinginannya, maka waktu saat ulang tahun diberikan kadonya pasti diterima dengan baik, tidak mungkin tertolak lah. Karena apa? Sudah tahu keinginannya, ya. Dan bagi pihak penerima juga sudah tahu yang memberikan itu yang terbaik, maka pasti menerima. Maka ajarannya pun bahwa grace itu tidak mungkin ditolak. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memampukan manusia setelah menghidupkan manusia kembali tadi. Nah, sebaliknya kaum Armenian membantah lagi. Kalau yang namanya free will, ya free lah, gitu ya, bebas lah. Bagi yang mau memilih yes, tetapi ada juga kemungkinan untuk mengatakan tidak. Ya, jadi memang bertolak belakang. Nah, selanjutnya ajaran yang poin yang kelima adalah perseverance of the saint. Karena Allah yang menetapkan dan kita percaya bahwa ketetapan Allah tidak mungkin gagal, pasti terlaksana. Maka Roh Kudus bekerja sedemikian rupa. Ya. Ingat yang kemarin, planned by the Father, executed by the Son, completed and consummated by the Holy Spirit. Nah, saat untuk penggenapan itu, sejak kelahiran kembali sampai pemuliaan itu, Roh Kudus mendampingi, meneguhkan, mendisiplinkan umat pilihan, ingat sanktifikasi, sehingga dalam proses menjalani sanktifikasi atau pengudusan itu hingga kesudahannya, orang Kristen tidak mungkin kehilangan iman. Mungkin jatuh, iya bisa. Mundur bisa. Tapi kemunduran, kejatuhan itu masih di dalam proses pengudusan sehingga untuk semakin menuju kepada kemuliaannya, completeness-nya, fullness-nya gitu. Nah, sebaliknya, karena Roh Kudus mendampingi sampai pada kesudahannya,
maka iman umat pilihan tidak mungkin gugur. Dengan kata lain, orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima keselamatannya, tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Sekali selamat, tetap selamat. Ya. Nah, sebaliknya, kaum Armenian, ya, enggak, yang namanya free will, ya, membuka kemungkinan bahwa orang tersebut bisa kehilangan imannya karena tergantung kepada kehendak manusia tadi, kepada free will-nya manusia. Nah, ketika terjadi perdebatan hal ini, dengan mudah teman-teman Armenian mengatakan, loh, buktinya banyak pendeta yang murtad kok. Loh, buktinya banyak penginjil yang telah kehilangan imannya kok. Tentu teman-teman Calvinisme tidak kurang jawaban untuk menjawab hal itu. Mungkin orang itu ketika murtad, mungkin dia mundur. Belum tentu murtad, lihat akhirnya. Gitu. Tetapi kalau sampai akhir hidupnya ternyata dia nggak kembali kepada Kristus, berarti orang tersebut adalah bukan umat pilihan. Jadi kemarin yang kelihatannya Kristen itu bukan sungguh-sungguh Kristen, seperti yang dikatakan Rasul Yohanes dalam surat pastoralnya. Dia dari kita tidak sungguh-sungguh di dalam kita, begitu. Ya, itu biasa saling menjawab dan saling mendebat. Karena manusia kan salah satu kemampuannya adalah kemampuan berbicara dan berdebat beradu pikiran. Apalagi kalau kita melihat sekarang para YouTuber Kristen itu, kalau bentuknya debat, pasti ratingnya tinggi, pengikutnya banyak, ya kan? Nah, maka saya secara pribadi mengambil jalur berbeda. Saya berusaha menghindari perdebatan, pada saat yang sama-sama meneguhkan ajaran kekristenan tanpa perlu melalui perdebatan. Tentu kalau memang ada tuntutan untuk hal itu, sebagai seorang Kristen, kepada kita juga mempunyai tugas apologetika dan itu tentu tidak akan saya tinggalkan. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, berikut ini saya tampilkan secara sekilas saja beberapa ayat yang menjadi landasan pemikiran kedua kubu. Saya sengaja mengacaknya dua pandangan ini. Yang pertama, kita lihat di situ. Banyak teks-teks ayat Alkitab yang melukiskan bahwa adanya orang-orang pilihan. Itu Calvinisme, ya. Allah juga menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Ini ada ayatnya, kalian nanti bisa screenshot, pelajari sendiri. Dan hanya rencana Allah yang menyebabkan keselamatan. Kita juga melihat beberapa teks itu, orang tertentu diselamatkan karena kasih karunia, sedangkan yang lain dibinasa karena Tuhan tidak menghendaki keselamatan mereka. Tentu itu tidak bisa ditambahkan di Roma pasal yang ke-9, yang nanti pada berbicara tentang pemilihan Allah di bawah. Allah menyediakan tempat di surga untuk orang-orang tertentu, ya, kisah Lazarus misalnya. Orang-orang yang ada juga ditentukan untuk dihukum, misalnya di Yohanes 7:12 dan Yudas 4. Dan berbicara tentang pemilihan Allah, bahwa Allah memilih yang satu meninggalkan yang lain, bahkan dibuat kontrasnya Yakub dan Esau, begitu. Namun juga teks-teks ini juga mempunyai keberatan dari pihak Armenian, ya. Tapi di Alkitab juga kita melihat bahwa Alkitab menyaksikan kasih karunia Allah itu ditawarkan supaya manusia untuk menerimanya. Yohanes 3:16 kan jelas tadi, barang siapa percaya, gitu kan. Alkitab juga menyaksikan bahwa Yesus mati bagi semua orang, dikatakan begitu. Ya, itu menjadi landasan universal election, harusnya kan begitu, atonement begitu ya. Dan juga ada banyak ayat yang memperingatkan manusia untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat. Berarti menghendaki respon kan, gitu. Ya, supaya orang selamat. Nah, ini adalah teks-teks yang lain.
Bagaimana kalau gitu kita menyikapinya? Sebagai orang reform, saya harus mengaku bahwa landasan saya berpihak pada teologi Calvinisme. Sebagai orang reform tentu saya atau teman-teman reform yang lain mempunyai jawaban untuk menafsirkan secara berbeda ayat-ayat keberatan yang diajukan dari pihak Arminian. Sebaliknya, teman-teman Arminian juga sudah mempunyai daftar ayat pendukung yang menjadi dasar teologi mereka, pada saat yang sama juga mempunyai tafsir yang lain terhadap teks-teks yang diajukan oleh rekan-rekan Calvinis. Jadi posisinya sama-sama di dalam hal itu. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya, saya tentu ketika berbicara dua kubu ini, saya tidak bisa meninggalkan satu pandangan yang merupakan metamorfose dari bentuk Arminianisme, yaitu John Wesley, yang lahir dari tradisi Armenian dan dipengaruhi oleh tradisi juga Moravian yang sangat anti kekerasan, kelemah lembutan gitu ya. Namun jangan berarti bahwa Moravian tanpa cacat gitu ya. Banyak ceritanya mengenai itu, tapi bukan kajian kita pada siang hari ini. John Wesley dia berusaha, dia pendiri gereja Metodis, kalau di Indonesia ya gereja Metodis Indonesia tentunya, ya berusaha menjembatani ketegangan pemikiran antara Calvinisme dan Arminianisme itu. Maka dia berusaha membuat perubahan dari pemikiran Armenian klasik, ya. Misalnya dia memperkenalkan konsep apa yang disebut prevenient grace. Kalau tadi Calvinisme total depravity kita nggak ulang lagi, maka John Wesley mengatakan, atau pandangan berikutnya Wesleyanisme mengatakan bahwa manusia berdosa tanpa Tuhan. Manusia deprived, ya, tidak mampu dengan sendirinya untuk menjadi orang benar, ya. Namun, mereka dapat diubah oleh kasih karunia, ya, yang disebut sebagai prevenient grace. Grace atau anugerah yang mendahului. Jadi sebelum manusia bisa menjawab iya, karena ada kerusakan total, dia agak setuju di situ, Allah memberikan prevenient grace yang memampukan manusia mempunyai iman untuk menjawab effectual calling itu. Nah, ini dari sini kelihatan bahwa John Wesley agak Calvinis di sini. Ya. Nah, jadi jelas prevenient grace atau yang sering disebut sebagai enable grace itu memampukan manusia untuk menerima Injil atau effectual calling di pada bagian video yang pertama. Sebaliknya, ketika dia mengkoreksi untuk conditional election, dia melembutkan. Kalau Arminian yang klasik itu kan memang manusia memilih, gitu ya, mempunyai free will itu, gitu ya. Tetapi karena pada dasarnya dia tadi itu karena anugerah Allah, gitu. Allah ya memang menawarkan semua keselamatan untuk semua. Namun dia juga menghendaki orang untuk menerimanya, ya. Tetapi kemampuan menerimanya itu, kebebasan itu, karena kebebasan sebab itu telah diberi prevenient grace. Sehingga di situ bisa dilihat bahwa memang Allah menghendaki respon itu, gitu loh. Bukan kalau di Calvinisme kan kesannya karena Allah itu pasti berespon. Ini Allah juga mengendangi respon ini. Maka di sini posisinya agak tengah-tengah menurut saya, John Wesley. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang klasik yang menyebutkan limited atonement, sini tidak beda jauh dengan Arminian klasik. Dia mengatakan bahwa efek dari korban tebusan
dari Kristus tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang yang telah Dia pilih, yang mencakup semua umat manusia, siapapun yang mau. Jadi tadi masih ada unsur siapapun yang mau, tetapi yang mau itu adalah karena keterpilihan. Nah, dua yang terakhir ini kayaknya dia masih belum beranjak dari Arminianisme klasik. Nah, yang berikutnya adalah kalau Calvinisme irresistible grace, dia adalah resistible grace. Anugerah Allah itu gratis, ditawarkan secara bebas. Namun manusia diberi kebebasan untuk menolaknya. Maka bisa saja itu tidak terjadi. Buat saya ya kurang konsisten menurut saya. Tetapi tentu teman-teman Wesleyanisme bisa menjelaskan lebih baik dari saya. Dan yang terakhir, yang akhirnya buat saya mengatakan tidak beda dengan Arminian klasik, di situ kita melihat bahwa kalau Calvinisme karena kuasa dan pertolongan Roh Kudus yang mendampingi, maka dia mampu menjaga keselamatan itu sampai pada akhirnya. Tidak demikian dengan Wesleyanisme. Dia mengatakan bahwa ada security, ada insurance bahwa kasih karunia itu, ya, itu Allah memberikan pendampingan, tetapi sekali lagi itu rasa aman tadi, security itu bergantung kepada kesetiaan manusia dalam menghidupi keselamatan. Mengapa mereka berpikir demikian? Mereka tentu berpikir bahwa kalau gitu, nanti kalau bahwa ada presiden dipimpin Roh Kudus, nanti manusia hidupnya jadi nggak bertanggung jawab, setelah bertobat hidup mabuk-mabukan, ganti pasangan, korupsi, dan lain sebagainya. Ya, kalau gitu bebas dong, hidup sembrono saja. Sebenarnya itu adalah karikatur, saya sebutnya sebagai strawman ya itu ya. Karena apa? Dibuat manusia jerami, seolah-olah itu manusianya yang dihajar dia, yang disalahin. Padahal manusianya kan bukan manusia jerami. Begitu. Jadi, bagi Calvinisme tentu salah satu bukti orang yang diselamatkan, ya hidup di dalam anugerah keselamatan itu tidak mungkin sembrono dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencoba banyak sekali sebenarnya bahwa ada kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan. Saya akan coba secepat mungkin untuk memaparkan kembali atau mereview kembali atau mengingatkan kembali apa yang saya telah sampaikan sebelumnya. Pandangan Calvinisme, Allah memilih berdasarkan pemilihan kekalnya karena kuasanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga menyatakan bahwa kita menjadi percaya karena pilihan dan ketetapan Allah. Itu sangat jelas di Kisah 13 ayat 48, ya. Mereka yang dipilih menjadi percaya, dipilih dulu baru percaya. Dan seluruh proses keselamatan, termasuk iman di dalamnya, adalah karya anugerah Allah. Kalau orang Arminian mengatakan karena kasih karunia diselamatkan oleh iman, terjemahan yang tepat adalah melalui iman. Dan oleh karena kasih karunia Allah, engkau diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Bagi Arminian, yang bukan hasil usaha itu adalah kasih karunia. Kalau bagi Calvinisme akan mengatakan bahwa yang bukan hasil usahamu itu adalah kasih karunia juga iman itu. Sebab iman itu pemberian Allah. Karena pilihan, maka orang itu mempunyai iman. Seperti Kisah 13 ayat 48. Terus kalau juga ada teks-teks misalkan dikatakan bahwa
mereka diberikan Bapa kepada Kristus, orang-orang pilihan. Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 17 ayat 2. Dan katakan, Bapa yang menarik mereka kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44. Jadi Bapa yang menarik mereka datang kepada Kristus. Dan kita juga lihat Alkitab mencatat Allah memanggil orang-orang pilihan sebelum mereka dilahirkan. Apalagi percaya gitu, dilahirkan aja belum gitu ya, udah dipilih. Itu juga bisa kita lihat misalnya di Yeremia 1 ayat 5, Ishak dibandingkan Ismail, di Roma 9 ayat 11, kenapa Allah memilih Ishak bukan Ismail, bahkan juga Yakub dan Esau. Dan bacaan kita sebelumnya, Efesus 1 ayat 4, kita dikatakan dipilih sebelum dunia dijadikan. Fakta juga di Alkitab mengatakan bahwa manusia sudah mati secara rohani. Kejadian 6 ayat 5 dan Efesus 2 ayat 1 itulah saya bahas. Pemilihan itu mutlak dilakukan oleh Allah karena pada dasarnya manusia tidak mampu karena keberdosaan yang telah kita bahas, ya. Dan masih banyak teks-teks yang lain. Saya coba sekarang pandangan terhadap pandangan terhadap Calvin dulu, ya. Yang harus kita pikirkan bagi teman-teman Calvinisme. Jika pemilihan Allah itu terbatas, tidak semua, maka pendamaian juga yang diberikan juga terbatas. Jika demikian, bagaimana dengan ayat-ayat yang sifatnya universal? Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 ayat 16, 1 Timotius 2 ayat 6, Ibrani 2 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat 2. Jika pemilihan itu terbatas, maka Allah juga membuat sebagian orang yang tidak selamat, yang mana bertentangan dengan sifat kasih-Nya. Jika Allah menetapkan tidak selamat, membiarkan itu, di mana letak kasih Allah? Nah, saya mengatakan, bagi teman-teman yang menggumuli hal itu, bisa membaca bukunya R.C. Sproul, The Chosen People. Nah, itu cukup membantu ketika saya pertama kali mengenal kekristenan. Ya. Nah, supaya fair, saya akan menyinggung sedikit tentang Armenianisme. Ya. Nah, Armenianisme adalah ajaran yang mengatakan bahwa berdasarkan pra-pengetahuan Allah, membuat keputusan untuk menawarkan keselamatan, ya. Dan pemilihan itu berdasarkan pengetahuan Allah akan nanti keputusan manusia untuk menjawab menerima atau tidak, ya. Jadi berdasarkan keputusan orang yang telah diketahui oleh Allah. Nah, tentu ini menjadi titik lemah. Calvinisme akan segera ngomong gitu. Kalau kok udah tahu pasti terjadi kalau nggak ditetapkan, gitu kira-kira. Nah, pandangan-pandangan Armenianisme tadi didukung oleh bahwa keselamatan itu ditawarkan bagi seluruh umat manusia. Titus 2 ayat 11. Allah menyaksikan Yesus mati bagi tebusan umat manusia. Terjemahan yang tepat adalah orang banyak. 1 Timotius 2 ayat 6, 1 Timotius 4 ayat 10, Ibrani 2 ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan banyak ayat yang memperingatkan manusia untuk berbalik kepada Tuhan. Yesaya 31 ayat 6, Yoel 2 ayat 13, Kisah 3 ayat 19, dan seterusnya. Juga seruan untuk bertobat. Buat apa? Kalau ada seruan bertobat, kalau orang sudah ditentukan, misalnya gitu ya. Itu bisa dilihat di Matius 3 ayat 2, Lukas 13 ayat 3 dan 5, Kisah 2 ayat 38, Kisah 17 ayat 30, dan seterusnya. Dan ada anjuran untuk manusia untuk percaya supaya selamat. Yohanes 3 ayat 16 tadi, ayat 18, ayat 36, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 40, ayat 47, Kisah 16 ayat 31, 1 Yohanes 3 ayat 23, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemilihan Allah berdasarkan pra-pengetahuan Allah. Ya, karena diterjemahkan di Roma pasal 8, dalam itu menggunakan kata foreknew. Nah, itu kupasan mengenal gitu ya, itu bisa dikupas dengan sangat baik.
Itu kalau teman-teman mengikuti Pendeta Budi Asali, dibahas cukup, dielaborate cukup luas mengenai ayat ini. Nah, tentu ada keberatan-keberatan terhadap Armenianisme. Sabar sedikit ya, bahwa ada yang harus dijawab oleh teman-teman Armenianisme. Dikatakan bahwa Bapa memberikan orang-orang tertentu kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 17 ayat 2, ayat 6, dan ayat yang ke-9. Dan dikatakan juga di Yohanes 6 ayat 44 dikatakan hanya orang-orang yang dipilih yang datang kepada Yesus. Terus juga Allah memilih sebagian dan menolak yang lain. Roma pasal 9 ayat 10-16 berbicara Ishak dan Ismail, berbicara tentang Yakub dan Esau. Dan dikatakan di Kisah 13 ayat 48 yang sulit sekali seharusnya dijawab oleh teman-teman Armenian. Hanya orang-orang yang ditentukan menjadi percaya. Orang yang ditentukan telah menjadi percaya. Dan masih lagi banyak ya keberatan-keberatannya. Saya tidak lanjutkan. Nah, kita akan masuk bagian penutup. Karena ketegangan pandangan tersebut, maka banyak para teolog dari kalangan Reform maupun kalangan Armenian berusaha merumuskan ulang pemikiran-pemikiran mereka itu. Sehingga terbentuk berbagai kombinasi pemikiran atau melahirkan kelompok pemikiran baru atau aliran baru di dalam seputar keselamatan. Nah, misalnya yang cenderung ke Armenian atau cenderung ke Calvinisme dan seterusnya. Nah, kalau ditanya di mana posisi saya, gitu ya? Saya katakan saya tadi sudah menyebut diri saya Calvinisme. Tetapi setelah saya merupakan tes lucu-lucuan tentang seberapa kentalnya, seberapa daihatnya saya terhadap Calvinisme, rupa-rupanya saya masuk moderate sedikit ke atas dari Calvinisme. Ya, saya termasuk di dalam low Calvinisme. Di situ. Nah, saya tidak akan membahas panjang lebar terhadap survei ini. Kalian bisa cari sendiri di mana posisi kalian, gitu ya. Tetapi masing-masing posisi haruslah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia percaya. Dan saya menghindari, menasihatkan untuk tidak membuat ketegangan terlalu tinggi atau bahkan bermusuhan antara kelompok Armenian maupun kelompok Calvinisme. Ya. Karena sekalipun ada tuduhan bahwa penganut Calvinisme akan menjadi pemalas di dalam menginjili karena udah ada siapa yang menentukan selamat, itu buat saya adalah tuduhan yang tidak terbukti. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang konon katanya adalah Calvinis garis keras, misalnya Reform Injili. Toh KKR mereka lakukan, penginjilan di hutan-hutan mereka lakukan, ya. Jadi kalau orang tuduhan terhadap Calvinis malas menginjili karena udah ditentukan yang selamat, itu tuduhan yang tidak berdasar. Lantas mengapa orang Calvinis masih menginjil? Karena itu adalah perintah Allah. Apa perintahnya? Markus 16 ayat 15, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergilah seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Kisah Rasul 1 ayat 8, engkau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu perintah. Bukan pilihan. Dan karena kita tidak tahu siapa yang dipilih atau yang tidak, maka kita memberitakan Injil. Nah, tuduhan bahwa para penganut Calvinisme akan menjadi fatalis, hidupnya akan sembrono, akan ugal-ugalan karena udah yakin akan selamat, karena udah diselamatkan, sekali selamat dan selamat, itu salah sama sekali. Kalau ada seorang pengikut Calvin atau Calvinisme seperti itu, mereka tidak mengerti apa itu Calvinisme. Karena dari mulut Rasul Paulus yang mengatakan oleh karena kasih karunia keselamatan melalui iman,
Dari mulut yang sama, Filipi 2:12, tetap kerjakan keselamatanmu. Work out, make it complete, keselamatanmu tadi. Gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau ada tuduhan bagi teman-teman Armenians, yang, wah kalau gitu nanti akan sombong, ya kan? Akan sombong karena mempunyai iman untuk menjawab. Meskipun orang itu mempunyai iman untuk menjawab iya, kalau nggak ditawarkan ya nggak selamat. Gimana mau sombongnya? Apalagi kalau kita percaya adanya prevenian grace tadi. Jadi tuduhan ini juga menurut saya tidak berdasar. Nah, saya menyarankan, kalau ada seorang Armenian, mari kepada kita bahwa keselamatan ditawarkan oleh Allah. Ya, kalau iman itu pun juga diberi prevenian oleh Allah. Jalannya juga disediakan Allah. Dan kalau kita punya iman, kalau kita percaya bahwa iman datangnya dari Allah, maka semuanya untuk Allah. Jadi, buat saya, tidak ada Armenian yang sungguh-sungguh akan menepuk dada dan serta merasa keselamatan itu karena jasanya semata. Tidak ada. Dan saya juga yakin tidak ada Calvinis yang sungguh-sungguh akan sembrono hidupnya dan tidak memberitakan Injil karena keyakinan keselamatannya. Dua-duanya akan berhadapan dengan Allah dengan tertunduk. Aku orang berdosa, selamatkanlah aku. Kiranya paparan agak panjang ini membuat kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin bisa berdialog dengan teman-teman dari tradisi yang lain. Apalagi doktrin keselamatan tetap bersumber Kristuslah keselamatan, jalan keselamatan. Ya, selama saudara-saudara kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, percaya kepada Allah Tritunggal, ya, doktrin-doktrin utama kita bersaudara. Hal-hal yang kecil, perbedaan penafsiran seperti hal ini, tentang baptis, mari kita justru semakin memperkaya. Yang penting kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang yang berbeda pandangan dengan kita. Demikian doktrin keselamatan. Saya berharap pengajaran ini bermanfaat bagi kita untuk berelasi dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tetap rendah hati karena keselamatan diberikan Tuhan. Tetap beritakan Injil karena itu mandat dari Tuhan. Dan teman-teman bisa menolong memberitakan Injil. Jika belum, bisa melakukan secara pribadi dengan membagikan video-video yang akan terus saya buat pengajaran kekristenan ini kepada teman-teman pembelajar yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ciao.